Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan, nama saya Kamila Saidati Fatimah. Bisa dipanggil Bu Kamila atau Mbak Kamila. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nisrina Jen Suraya. Bisa dipanggil Jihan, Bu. Baik, Mbak Jihan. Mbak Jihan bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya, Mbak? Bisa, Bu. Sangat jelas. Gambaran di kamera bisa terlihat sangat jelas ya, Mbak ya? Iya, Bu. Baik, Mbak Jihan. Mbak Jihan, gimana kabarnya Mbak Jihan hari ini? Alhamdulillah, saya kabarnya baik, Bu. Ibu sendiri, bagaimana kabarnya? Kabar saya Alhamdulillah sehat. Kalau begitu, Mbak Jihan hari ini habis melakukan kegiatan apa, Mbak? Saya ini baru selesai sekolah online, Bu. Oh, begitu. Bagaimana Mbak Jihan? Apakah ada hal yang mau diceritakan kepada saya? Uh, jadi gini, Bu. Saya ini kan baru masuk SMA. Saya ini kelas 10. Uh, Iya. Sekolah saya itu sekarang kan semuanya online. Nah, ya gara-gara Iya. itu jadi sekolahnya jadi online. Saya cuma kenal teman-teman saya tuh dari grup kelas aja, Bu. Saya jadi sering merasa kesepian. Saya jadi ngerasa kayak gak punya teman gitu, Bu. Oh, begitu ya, Mbak. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh Mbak Jihan. Lalu bagaimana perasaan Mbak Jihan pada saat ini ya, Mbak ya? Uh, Kalau perasaan saya saat ini uh, gara-gara sekolah online ini mood saya jadi itu, Bu, jadi naik turun, nggak stabil gitu. Terus saya juga sendiri, Bu. Oh, begitu ya. Gini Mbak, ketika Mbak Jihan ini merasa kayak kurang baik-baik saja, biasanya Mbak Jihan itu melakukan kegiatan apa sih kalau lagi sepi kayak gitu di rumah? Biasanya saya itu membantu ibu saya masak buat dijual di pasar, Bu. Terus saya juga tidurnya di depan aja gitu, Bu, di kamar. Mbak Jihan kalau di rumah biasanya sama siapa aja? Kalau saat pagi hari gitu, pas waktu sekolah gitu, Mbak. Saya di rumah cuma sama ibu sama bapak saya, Bu. Saya gak punya kakak, gak punya adik. Jadi saya cuma sama ibu sama bapak saya, Bu. Nah, bapak saya itu kerja dari pagi sampai sore. Nah, ibu saya siangnya juga bekerja, Bu. Jadi kalau saat kedua orang tua Mbak Jihan sedang bekerja, Mbak Jihan itu posisinya sedang sendirian gitu ya Mbak di rumah ya, nggak ada temennya gitu ya Mbak. Nah, iya, Bu. Hmm, kalau ke, kalau mohon maaf ya Mbak Jihan, sebelumnya koneksinya sempat terputus. Eh, saya ulangi lagi. Jadi kalau kalau kedua orang tua Mbak Jihan itu sedang bekerja, Mbak Jihan posisinya sedang sendirian di rumah gitu ya, nggak ada yang menemani gitu ya Mbak Ya, ya. betul sekali, Bu. Hmm. Kalau kedua orang tua Mbak Jihan itu sudah mengetahui apa belum terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Jihan saat ini? Uh, Bapak ibu saya sepertinya sudah tahu, Bu, kalau saya sering merasa kesepian, nggak punya teman, moodnya juga turun. Sepertinya mereka sudah tahu, Bu. Iya, iya. Eh, Begini Mbak Jihan bisa mengatakan hal seperti itu, tetapi ketika saya melihat raut wajah Mbak Jihan, mungkin Mbak Jihan masih merasa sedih gitu, masih ada sesuatu hal yang masih belum diceritakan. Bisa diceritakan saja Mbak Jihan apa yang
dirasakan Mbak Jihan pada saat ini? Bisa diceritakan kepada saya? Saya sebenarnya tuh belum menceritakan ini kepada kedua orang tua saya, Bu, tentang perasaan saya yang kadang sering merasa kesepian. Saya belum pernah menceritakannya, Bu. Mood saya juga sering naik turun, Bu, jadi saya tidak berani untuk cerita Hmm, orang tua ya, saya, ya. Bu. Lalu uh, kalau boleh tahu ya Mbak Jihan, kenapa Mbak Jihan kok sampai sekarang masih tidak mau menceritakan hal tersebut, permasalahan yang dialami Mbak Jihan kepada kedua orang tua Mbak Jihan? Ya, saya takut, Bu. Saya tuh takut kalau nanti malah membebani mereka, Bu. Jadi saya nggak menceritakannya. Oh, begitu. Eh, tetapi kalau Mbak Jihan sedang merasa emosinya kurang baik atau mungkin perasaannya kurang baik, kira-kira sekolahnya Mbak Jihan itu berpengaruh nggak ya sama apa yang dirasakan Mbak Jihan saat ini? Kalau itu sih sedikit berpengaruh, Bu. Saya jadi sering tidak Hmm, fokus kalau sedang di kelas. Saya jadi konsentrasinya tuh jadi kurang gitu loh, Bu, kalau mendengarkan pelajaran. Oh, begitu ya. Kalau misalkan dari sekolahnya sudah sedikit terganggu, kira-kira ketika Mbak Jihan mendapatkan tugas dari guru, apakah Mbak Jihan dapat mengerjakannya? Oh, kalau tugas saya selalu mengerjakan, Bu, kalau tugas. Karena itu kan juga sudah tugas saya sebagai siswa, Bu. Jadi saya selalu mengerjakan tugas, Bu. Ya. Oh, bagus Mbak Jihan kalau begitu masih bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa ya Mbak, bisa mengerjakan tugas-tugas dari guru, tetapi eh, saya berharapnya dengan masalah ini Mbak Jihan di sekolahnya juga tidak ikut berpengaruh gitu Mbak, seperti yang dirasakan Mbak Jihan pada saat ini seperti Iya, itu. Bu. Lalu bagaimana cara Mbak Jihan itu untuk eh, mengatasi hal ini gitu loh Mbak, untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Mbak Jihan? Ya, itu tadi, Bu. Saya biasanya bantu ibu saya, terus saya juga biasanya di depan, saya juga tiap hari ngobrol sama bapak saya sebelum pulang kerja, Bu. Terus saya juga chattingan sama teman-teman saya juga beberapa kali diajak telepon sama video call sama teman-teman saya, Bu. Oh begitu ya Mbak. Tapi kalau tidak salah ya tadi Mbak Jihan itu menjelaskan kalau Mbak Jihan juga sering ngobrol sama kedua orang tuanya, beberapa kali sering chatan, WhatsApp atau video call atau telepon sama teman-temannya ya Mbak Iya, ya. Bu, betul sekali, Bu. Jadi kalau begitu ya Mbak, kalau eh, menurut apa yang Mbak Jihan ceritakan, Mbak Jihan ini rasa sedih yang dirasakan oleh Mbak Jihan itu sebenarnya itu hanya perasaan atau pikiran negatif yang timbul dari diri Mbak Jihan sendiri gitu. Karena dari cerita yang Mbak Jihan sampaikan tadi, kedua orang tua Mbak Jihan itu masih berusaha untuk memperhatikan Mbak Jihan, masih mau ngobrol dengan Mbak Jihan, dan teman-teman pun walaupun hanya via WhatsApp, chat, atau telepon, teman-teman masih sering berkomunikasi atau menanyakan tentang tugas-tugas atau apa seperti itu ya Mbak. Jadi saya rasa yang dirasakan Mbak Jihan ini hanya pikiran negatif gitu yang timbul dari diri Mbak Jihan seperti itu. Oh, iya juga ya, Bu. Eh, saya
yang Iya, penting masih bisa ngobrol sama orang tua saya. Saya juga masih chattingan sama teman-teman saya. Saya sering diajak teleponan. iya, Ya juga ya Bu. Tapi berarti itu cuma pikiran negatif saya saja ya Bu? iya Mbak Jihan. Saya harapnya juga Mbak Jihan ke depannya bisa berpikir lebih positif lagi gitu Mbak. Ya Bu. Setelah ini Mbak Jihan mau melakukan kegiatan apa ya Mbak? Setelah ini, untuk selanjutnya, setelah saya mengetahui kalau ternyata ini tuh cuma pikiran dari pikiran negatif saya, setelah ini saya akan mencoba untuk lebih berpikir positif Bu ke depannya. Baik, Mbak Jihan. Saya berharapnya juga Mbak Jihan dapat mempunyai pikiran yang lebih positif lagi, lebih baik lagi gitu ya Mbak Ya ya. Bu. Baik, untuk selama proses konseling ini, bagaimana yang dirasakan sama Mbak Jihan? Apakah masih ada perasaan yang mengganjal atau masih ada hal-hal yang belum diceritakan oleh Mbak Jihan kepada saya? Setelah saya melakukan proses konseling ini, saya jadi merasa lebih lega Bu. Saya jadi lebih tenang karena saya jadi tahu kalau ternyata ini tuh cuma pikiran negatif saya Bu. Saya jadi merasa lebih tenang. Iya. Alhamdulillah ya Mbak, kalau begitu, kalau mungkin Mbak Jihan sudah merasa lebih tenang, Mbak Jihan sudah mengetahui kalau ini adalah pikiran negatifnya saja, seperti itu ya Ya Mbak. Bu. Kalau begitu, Mbak Jihan habis ini mau ngapain ya kira-kira? Karena setelah ini ibu bapak saya itu mau pulang, jadi saya mau di rumah Bu. Ya. Oh, begitu ya Mbak Jihan ya. Mbak Jihan ini anak yang baik sekali loh Terima ya, kasih ya. Bu. Ya sudah, kalau Mbak Jihan sudah merasa lebih baik, sudah tidak ada hal yang perlu diceritakan lagi, eh, saya bisa menutup teleponnya ya Mbak ya. Ya sebelumnya terima kasih Bu sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah menyadarkan saya itu cuma Sama- pikiran negatif saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Jihan, terima kasih juga Mbak Jihan sudah mau bercerita kepada saya gitu ya Ya Mbak ya. Bu. Baik Mbak, semangat terus ya Mbak Ya Jihan ya. Bu. Assalamualaikum. Salam.